Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Jihad rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh kita dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah agar kita memiliki bekal yang sangat besar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita mengetahui bahwasanya yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari siksa neraka setelah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah amal salehnya. Amal saleh yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal saleh yang bisa kita lakukan, yang sangat besar ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ibadah salat. Oleh karenanya khutbah singkat pada siang hari ini, khatib akan mengangkat tentang mengagungkan kedudukan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5 setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sumi Ramadan wa hajjil bait." Kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam memiliki 5 landasan. Di antara yang pertama adalah bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di Ramadan, dan pergi ke Baitullah atau berhaji jika mampu. Ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang 5. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa jangan pernah meninggalkan salatnya, karena salat merupakan khairul a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik ibadah kalian adalah mengerjakan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah salat, bisa kita buka dalam Al-Quran belasan bahkan puluhan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Dirikanlah salat kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, yang pertama kali Jibril alaihi salam ajarkan adalah tata cara berwudu dan tata cara ibadah salat. Dan bahkan diperkuat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke atas langit yang ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima kewajiban ibadah salat terhadap dirinya dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Allah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Namun ganjarannya sangat besar, seperti seseorang melakukan 50 waktu salat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan ibadah salat, kita akan mendapatkan berbagai macam manfaat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat di atas, kata beliau, di antara cara agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tegakkanlah kesabaran dalam diri kita dan jalankan ibadah salat. Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan terhadap kita dalam masalah-masalah dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari kita berbagai macam kesulitan-kesulitan di dunia wal akhirah biidznillah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah salat merupakan tiang dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam wa amaluhu as-salah wa dirwatu sunamihi al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua urusan ada di dalam agama Islam dan tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah jamaah sekalian, seseorang yang ketika beragama dia memiliki tiang yang kokoh, maka akan kuat agamanya. Dan sebaliknya, ibarat bangunan, ketika tidak ada tiang-tiang penyangga, maka akan rapuh, bahkan bisa roboh bangunan tersebut. Oleh karenanya, senantiasa kita menjalankan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paling minimal 5 kali dalam sehari semalam, itu salat wajib. Apalagi syukur kita menjalankan ibadah salat-salat yang sifatnya sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat yang lain agar kita terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka jalankan ibadah salat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Marilah kita simak ayat ini ya mas sekalian. Renungi dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang benar-benar iqamatus salah, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salatnya seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka pasti Allah akan menjauhkan manusia yang salat dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, dijauhkan dari berbagai maksiat, berbagai dosa dengan kita menjalankan ibadah salat. Namun permasalahannya jamaah sekalian, mengapa ada di antara kita yang terkadang rajin salat namun tidak bisa melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat? Karena ketika menjalankan ibadah salat semau seenaknya sendiri, salat tidak tepat waktu, salat diakhirkan dari waktunya. Hal ini tidak akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka marilah tegakkan salat dengan sebenar-benarnya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencontoh bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menjalankan ibadah salat, maka segala berbagai macam masalah, problema yang kita hadapi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah selesaikan, akan Allah hilangkan. Allah akan berikan solusi dan jalan keluar dari berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi. Seorang sahabat radhiyallahu an mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan adanya problematika yang beliau hadapi, beliau berangkat menuju salat jamaah sekalian. Ini salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tegakkan salat. Dan jangan lupa, bukan hanya untuk kita, perintahkan keluarga kita, perintahkan anak-anak kita, perintahkan istri kita untuk menjalankan ibadah salat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk salat.
dan bersabar ketika menjalankan ibadah salat. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, justru kami, kata Allah, yang akan memberikan rizki kepada kalian dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini sebagai dalil bahwasanya ketika kepala keluarga, ketika orang tua senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menjalankan ibadah salat, Allah akan berikan kunci-kunci rizki terhadap keluarga tersebut. Maka agar kita senantiasa diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita lupa untuk memberitakan keluarga kita, anak kita, orang tua kita, orang di rumah kita untuk mengerjakan ibadah salat. Meskipun kita jauh, dengan kita kirim pesan kepadanya, dengan kita telepon kepada mereka, ingat bahwasanya salat merupakan tiang agama, dan salat merupakan salah satu di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tinggalkan sampai datang kematian kepada kita semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau memberikan wasiat, as-salah, as-salah, tegakkanlah salat, tegakkanlah salat, jangan pernah tinggalkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alasan yang kita miliki, tidak bisa kita jadikan alasan untuk meninggalkan ibadah salat. Kesibukan kita, pekerjaan kita, perniagaan kita, jangan sampai menjadikan kita orang-orang yang lalai dalam mengerjakan ibadah salat, wal iyadzu billah, sampai meninggalkan salat. Kita lupa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memberitakan salat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjauhkan kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berzikir kepada Allah. Di antara bagian mengingat Allah adalah dengan cara menjalankan ibadah salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat dalam rangka mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa seseorang yang dia lalai dari salat karena pekerjaannya, karena keluarganya, karena perniagaannya, fa ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tunggu kematian kepada kita. Jangan sampai ketika orang-orang di hadapannya di dalam pintu neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Mudzatsir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Di antara sebabnya adalah qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, ketika di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dibandingkan penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka saqar. Tidak ada masa untuk kembali ke dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ingatlah, salat merupakan ibadah yang sangat penting. Salat merupakan ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah. Pertama kali amalan yang akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah salat. Wa in saluhat faz, ketika salatnya baik maka dia akan beruntung. Wa in fusilat, ketika rusak salatnya, khasira, dia akan merugi. Dalam sebuah ayat dikatakan wa in saluhat, maka seluruh amalan akan baik. Ketika rusak salatnya, maka semuanya akan rusak. Salat merupakan parameter timbangan amalan seorang hamba.
tidak berlaku amalan puasa seorang hamba, haji seorang hamba, umrahnya dia, zakatnya dia, sedekahnya dia, tanpa mengerjakan ibadah salat. Oleh karenanya, jangan pernah kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita, tetap tegakkan salat tepat pada waktunya. Di antara amalan yang sangat utama, Nabi SAW mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita senantiasa orang-orang yang mendirikan salat. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak cucu keturunannya termasuk orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawm al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.